Good morning Z friends. Oh, mungkin kalau kamu nonton, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada saat ini saya sedang berada di kaki bukit Gunung Lokon, Tomohon, Sulawesi Utara. Wow, pagi ini di sini saya bangun dengan a lot of good positive vibes. Dan tiba-tiba saya terinspirasi. Nih saya masih pakai piyama nih. Piyamanya dari Niplats ya. Jadi pagi ini saya bangun, saya lalu berpikir mengenai positivity. Apakah semua hal-hal positif yang saya rasakan benar-benar adalah positivity atau toxic positivity? Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Karena banyak sekali di sekitar kita ketika kita menghadapi masalah ya. Banyak orang memberikan toxic positivity. Kenapa sih harus membahas toxic positivity? Zoya Amirin ada apa? Karena begini, ketika kita dan pasangan ya tanpa sadar memberikan toxic positivity, secara nggak langsung kita tidak memvalidasi atau bahkan tidak mengakui perasaan pasangan kita ya. Jadi toxic positivity akan membuat hubungan kamu dan pasangan jadi semakin berat, membuat pasangan merasa tidak dicintai, meskipun tujuan kamu sebenarnya melakukan ini tanpa sengaja, atau bahkan banyak dari kamu yang tidak paham apa itu toxic positivity Z friends. So sebagai Z friends saya yang setia ya, yuk belajar mengenai apa itu toxic positivity dan bagaimana cara menghindarinya, bagaimana memberikan validasi dan pengharapan yang sesuai sehingga kita dan pasangan bisa menjadi tim yang kuat ya, bukan malah saling merendahkan, mengeneralisasi perasaannya sehingga membuat pasangan itu merasa tidak divalidasi, merasa tidak dianggap gitu ya. Kita kan nggak mau merasa nggak dianggap oleh pasangan kita sendiri. Nah, jangan lakukan itu juga kepada pasangan. Apa sih itu toxic positivity dalam relationship? Yuk kita bahas sama-sama. Toxic positivity pada dasarnya adalah overgeneralization of happy, optimistic state that result in denial, minimization and invalidation of the authentic human emotional experience. Jadi ini adalah cara yang namanya toxic positivity itu mengeneralisasi perasaan happy atau bahagia ya, optimis gitu ya, yang sebenarnya adalah hasil dari denial ya, karena nggak mampu memproses perasaan-perasaannya. Nah, mungkin bagi Z-Friends yang sudah pernah melihat beberapa quote saya ya di Net TV pada waktu itu, saya pernah mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa bersedih ya, kita tidak bisa memproses perasaan sedih, jadi kita tidak menangis di saat kita sedih, kita tidak akan tertawa di saat kita bahagia Z-Friends. Jadi toxic positivity itu adalah sebenarnya saat cara orang untuk denial dan untuk pura-pura bahagia sebenarnya. Wow, pura-pura bahagia itu berat banget sih friends. So bagaimana caranya kita memproses sebagai manusia gitu ya, namanya perasaan-perasaan negatif. Karena gini, kalau misalnya kita lagi bersedih dan memang ada yang harus kita proses, ya kita proses aja sih friends. Jadi jangan langsung apa-apa dibikin udah positive thinking, positive vibes. Oh my god, that's totally BS menurut aku ya. Meminimalisasi ya, minimization and invalidation itu membuat seolah-olah kita, perasaan kita, ketakutan kita gitu ya, atau misalnya perasaan-perasaan negatif kita itu ketika tidak divalidasi seolah-olah kita itu bukan manusia ya. Jadi yuk memanusiakan manusia dengan cara memvalidasi perasaannya. Jadi sebenarnya gini, authentic human experience itu atau ekspresi manusia yang autentik atau yang aslinya, itu semua manusia kita harus mampu merasakan sedih, bahagia ya, ketawa, terbahak-bahak, menangis, terseduh-seduh, itu semua adalah bagian dari hidup, termasuk juga pain atau rasa sakit. Memang saya tahu gitu ya, ketika mengalami rasa sakit kita kayaknya pengen fast forward aja ya, pengen dicepetin aja, apalagi kalau berhubungan dengan pasangan. Rasanya udahlah, ngelupain aja, udahlah maafin aja, padahal kita sendiri belum bisa memprosesnya. Itu sama sekali nggak sehat sih friends. Jadi toxic positivity itu adalah kepercayaan bahwa berapapun kesulitan di hidup kamu, kamu harus stay positif. Nah, yang paling sering adalah gini, kalau misalnya kita ngomong tentang toxic positivity ya, ada saya pernah ingat ada salah satu session gitu ya,
dengan salah satu guru yoga gitu ya. Saya yakin ada banyak guru yoga yang bagus karena saya menemukan banyak yang bagus setelah itu, tapi ada satu guru yoga ketika lagi sesi dia bilang gini, "Ayo kita tinggalkan semua negativity ini saat ini juga." Like, hah? Yang bisa adalah ya kita fokus dulu kepada saat ini ya. Ketika ada hal-hal negatif yang tidak bisa kita rubah ya, bagaimana cara kita bisa enjoy atau live in the moment, itu lebih masuk akal. Meninggalkan hal-hal yang positif sedemikian rupa itu tidak akan membuat kita merasa lebih baik atau bahkan tidak bisa memvalidasi perasaan pasangan kita. Zifrans pernah pergi ke dokter atau curhat sama temen gitu ya, atau kita bertukar pikiran deh sama teman kerja, sama tetangga, saudara gitu ya. Terus setelah kamu mencurahkan semua isi hati kamu sih friends, teman kamu dengan santainya bilang begini, udahlah gak usah dibawa stres. Udah kamu jangan stres ya, jangan capek-capek ya. Like, hah gitu ya. Setelah setiap detail dan keribetan hidup kamu coba curhatkan gitu ya, apalagi pada pasangan, lalu dia bilang gini, udahlah sayang jangan dibawa stres. Biasanya banyak banget yang langsung murka atau enggak, baik laki-laki ataupun perempuan ketika menerima kabar seperti ini langsung berpikir, siapa sih yang bangun pagi gitu itu selalu berpikir aku mau stres hari ini? Gak ada lah sih friends, gak ada yang mau berpikir untuk dengan sengaja aku mau stres hari ini, gak ada sih friends. So gimana caranya ya memberikan validasi dan pengharapan kepada pasangan ya tanpa menjadi seorang yang toksik gitu ya. Satu, misalnya ada kejadian gitu ya yang membuat Zifrans itu misalnya mungkin meminta komentar atau apa gitu ya. Misalnya dia lagi sedih, dia menghadapi sesuatu di pekerjaannya, terus dibilang toxic positivity akan mengatakan udahlah ntar juga lupa ya, you'll get over it. Itu toxic positivity. Tapi validasi dan pengharapan yang sehat mengatakan I know this is hard gitu ya. You've done hard things before and I believe in you. Aku tahu yang ini susah ya. Bagaimanapun caranya aku percaya kamu akan mendapatkan cara gitu. Atau aku masih nggak tahu gimana cara menghadapi ini, tapi kita akan cari tahu sama-sama yang. Kita kan tim. Itu adalah validasi dan pengharapan yang sehat ya. Terus udah gitu, kalau toxic positivity juga sering mengatakan udahlah be positif, lagi sakit, lagi stres, lagi bermasalah dengan pekerjaan, bermasalah dengan anak-anak, anggota keluarga, just be positif aja. Itu nggak bisa, itu namanya toxic positivity. Validasi akan mengatakan I know there's a lot of that could go wrong, what could go right. Aku tahu saat ini banyak sekali ya yang kamu sebutkan tadi adalah hal-hal yang bisa jadi salah aja gitu ya, bisa jadi kekurangan kita. Tapi apa sih sebenarnya sudah kita lakukan secara benar selama ini? What could go right? Oke, ini adalah ketakutan kita. Kalau ini salah jadi begini-begini. Tapi kalau misalnya itu benar gitu, apa yang akan terjadi kira-kira? Nah, itu adalah validasi dan pengharapan yang sehat. Terus kalau misalnya ada yang mengatakan, good vibes only. Oh my god, that's the most annoying things. Good vibes only. Tapi yang sehat, yang memberikan validasi adalah all vibes are welcome here. Kadang-kadang vibes kita lagi down, vibes kita lagi happy, vibes kita lagi euforia. Belajarlah untuk menerima orang lain sebagaimana manusia adanya gitu ya. Terus ini yang paling sering nih, toxic positivity suka mengatakan stop being so negatif. Udah dong, jangan negatif banget sih loh. Udahlah kamu, ngapain sih sayang, negatif banget sih. Udahlah, mikir positif aja. Instead of ya, daripada mengatakan itu, yang bisa memvalidasi perasaan adalah it's pretty normal to have some negativity in this situation. Wajar nggak sih kalau misalnya dia lagi bermasalah dengan finansial, dengan masalah keuangan, dengan berseteru dengan anggota keluarga lain gitu ya, merasa relationshipnya lagi nggak oke. Boleh nggak sih orang itu sangat merasa negatif? Boleh gitu. Jadi coba katakan normal loh untuk merasa negatif di situasi kayak begini. Ya, izinkan orang untuk memproses perasaannya. Terus ini lagi nih toxic positivity yang sering pasti kamu dengar. Think a happy thought.
gitu ya. Saya langsung ingat Sound of Music. Na 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 na. I wish life was as simple as that. Think happy thought. Jadi sebaiknya justru instead of saying, daripada mengatakan think of happy thought, mungkin kamu bisa mengatakan it's probably pretty hard to be positive right now, but I'm putting out good energy into the world for you. Mungkin susah banget ya untuk merasa positif di saat semua desakan dan semua masalah udah jatuh ketimpa tangga. Itu susah banget untuk berpikir positif. Tapi aku berdoa ya, kamu mendapatkan jalan keluar, kamu mendapatkan berkah, kamu mendapatkan pencerahan ya untuk bisa mendapatkan jalan keluar atas situasi ini, gitu ya. Kamu nggak harus tahu semua jawabannya, tapi aku berdoa kamu akan mendapatkan pencerahan, bertemu dengan siapa gitu, atau mencari tahu gitu ya, atau apapun gitu kamu akan mendapatkannya. Ya aku akan memberikan doa sehingga terbuka pikiran kamu terhadap jalan keluar, atau bertemu dengan orang yang bisa membantu kamu mencari jalan keluar. Ya, daripada bilang think happy thought. I wish it's that easy. Or sesimpel, ayo kamu jangan menyerah. Oke. Ya, saat ada kesulitan hidup, ujian mungkin gitu ya, ada takut kalau misalnya rumah tangga itu mengalami perselingkuhan, atau habis kecewa setelah dikecewakan oleh pasangan, dibohongi, betrayal gitu ya. Terus dengan simpelnya gitu ya, biasa dikatakan never give up. Itu adalah toxic positivity. Never give up, go fight, maafkan aja. Tapi justru yang sehat dan yang memvalidasi pasangan adalah dengan mengatakan sometimes kalau sudah melakukan segala yang terbaik buat pernikahan ini, buat anak-anak ya. Kadang-kadang kalau give up adalah outcome atau hasil akhir yang terbaik, mengapa tidak? Banyak orang ya merasa udahlah kita maafin aja, padahal sebenarnya hatinya belum bisa memaafkan. Ya, atau kadang-kadang aduh kita stay aja deh sama-sama demi anak-anak. Anak-anak akan belajar dari orang tua yang toxic positivity adalah, oh kalau saya perempuan, saya anak perempuan, saya melihat oh kalau cinta meskipun sudah siksa ya, nggak dapat jalan keluar, tetap tinggal sama-sama meskipun saling membenci. Ya, berarti suatu hari nanti kalau saya bertemu dengan laki-laki yang membenci saya, berarti mungkin dia cinta, jadi aku mau aja dalam relationship yang tidak sehat. Ya, kalau anak orang tua yang toxic positivity yang tidak mau give up tapi juga tidak mau melakukan sesuatu terhadap pernikahannya gitu ya, lebih memilih untuk stay sama-sama tanpa ya meminta bantuan konseling gitu ya, konseling pernikahan gitu, konseling seksual atau apapun itu gitu ya, itu adalah toxic parents gitu ya. Dan toxic positivity dengan percaya bahwa aduh kita tuh stay demi anak-anak. Kalau kamu memang demi anak-anak, kamu perjuangkan pernikahannya dulu. Si anak laki-laki ya yang biasa dibesarkan dengan toxic positivity oleh orang tuanya, dia akan percaya kalau aku cinta ya sama orang, meskipun aku tidak harus melakukan apapun ya. Kalau pernikahannya udah mulai busuk gitu ya, udah mulai memburuk, udah tidak bisa ada kebaikan, tidak ada mutual respect, tidak ada rasa kasih sayang, tapi juga tidak melakukan apa-apa untuk membangunnya, ya berarti aku boleh sesuka hati aku aja gitu misalnya ya. Nah, toxic positivity ini bisa mempengaruhi perasaan bagaimana si anak mempersepsi cinta dari cara orang tuanya saling mencintai dengan toxic positivity. So, mau nggak sih anak kita itu dibesarkan dengan toxic positivity dan belajar cinta, kasih sayang dari toxic positivity? Tentu saja tidak. Ini juga nih toxic positivity yang paling sering. Just be happy. This is totally bullshit. But like, lebih baik ya yang benar-benar sehat dan memvalidasi adalah it's never fun to feel like that. Ya, it's there something we can do today that you enjoy. Ya, jangan bilang udah live fun aja, kenapa sih susah banget sih jadi orang, susah banget dibikin senang, aku udah kasih hadiah, enjoy aja. Kenapa nggak ditanya sama orang itu, apa sih yang bisa aku lakukan untuk supaya bisa membantu kamu setidak-tidaknya enjoy sedikit suasana ini? Apakah kamu maksudnya perlu mandi air hangat dulu gitu ya, atau kamu perlu aku masak sedikit gitu, atau kamu perlu aku peluk dulu supaya kamu bisa sedikit lebih lega. Mungkin tidak menyelesaikan semua masalah kamu, tapi aku bisa membantu membuat kamu merasa lebih baik setidak-tidaknya
Tuh validasi buat pasangan, ya kan? Terus deh gitu toxic positivity lainnya dalam relationship adalah you have to see good in everything. Lihatlah semua yang baik di antara hal-hal ini. Kamu nggak bisa melihat ini berkah kamu banyak banget loh. Kamu secara finansial oke, ini itu oke. Apalagi sih yang kamu mau? Kamu nggak bersyukur. Wow, ya itu toxic positivity. Yang sehat dan memvalidasi adalah it's probably really hard to see any good in this situation. We'll make sense of it all later, ya. Jadi yang bisa memvalidasi adalah mungkin gitu ya, susah untuk melihat kebaikan di situasi yang seperti ini, ya. Meskipun secara finansial kamu cukup, mungkin ya anak ada, pasangan oke, ini itu, tapi kadang-kadang ada situasi yang membuat kamu terpuruk. Depresi kah gitu ya, tekanan dari yang lain-lain. Ya, bukan karena situasi terlihat oke, perasaan kamu sudah otomatis oke, bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena ada terlalu banyak yang kamu harus atasi pada saat yang bersamaan, and then sometimes you feel overwhelmed and too much. Jadi kamu bisa katakan pada diri kamu ketika orang memberikan kamu toxic positivity, see the good in everything. Nggak bisa. Kamu bisa katakan, aku akan mencoba memahami situasi ini gitu ya, aku belum bisa tahu sekarang apa ya, dan kadang-kadang susah kalau orang melihat kayaknya aku baik-baik aja, padahal ada sesuatu yang sedang aku perangi, sedang aku atasi saat ini. Dan semacam depresi, suffering itu kan tidak terlihat ya dari wajah, dari berapa banyaknya harta yang kita miliki, berapa banyaknya teman yang kita miliki, atau seberapa situasi yang ada di sekeliling kita. Kalau kita dikelilingi oleh toxic positivity, sangat mudah untuk menjadi draining, sangat mudah untuk menjadi kelelahan secara emosi, dan sangat mudah untuk bisa terbawa kepada stres dan depresi yang semakin mendalam. Jadi yuk kita berhenti untuk memberikan toxic positivity kepada pasangan kita atau kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, ya, untuk membangun sebuah relationship yang happy, sebuah relationship yang bahagia, bermakna, dan membangun memori-memori indah. Yuk hentikan toxic positivity. Saya Zoya Amirin pamit dari hadapan kamu semua Z-Friends, ya. Please berikan komen yang respectful ya, supaya saya tahu apakah video-video saya bisa membantu kamu untuk mengatasi kehidupan seks dan cinta yang sehat dan bahagia dalam kehidupan kamu semua Z-Friends. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.